Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti semua mata pelajaran yang kita laksanakan melalui sistem daring atau sistem online. Baiklah anak-anakku semuanya, di pagi ini kita akan belajar yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku untuk pembelajaran ketiga. Baik, di sini disediakan teks pada umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Nah, di sini selain makan yang cukup, kita perlu berolahraga agar badan sehat dan kuat. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi olahraga itu sangat penting. Jangan lupa asupan makanan kita harus lengkap, nutrisinya harus bagus. Setelah itu didampingi dengan kegiatan olahraga agar tubuh kita semakin kuat, imun tubuh kita semakin bagus. Insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19. Ketika imun kita sudah kuat, maka tubuh kita pun akan sanggup menangkal semua virus yang akan menyerang tubuh kita. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Di sini tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi pada tumbuhan. Mari kita pelajari tentang perkembangbiakan vegetatif. Kalau di tema sebelumnya atau PB2 kita membahas tentang perkembangbiakan generatif. Sekarang di PB3 ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perhatikan baik-baik anak-anakku semuanya. Nah, di sini ada nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Ini yang pertama ada nanas di sini yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian selanjutnya ada bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Dalam umbinya itu akan tumbuh daun, melapisi batang dan membengkak ketika berada di dalam tanah. Nih, pertama ada nanas yang berkembang biak secara vegetatif. Yang kedua ada bawang. Ini contoh-contohnya ya, yang bertunas ya. Ada bawang. Kemudian selanjutnya ada pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangnya. Anak pisangan pohon yang disebut tunas. Jadi pohon pisang ini juga bertunas. Disebut juga berkembang biak secara vegetatif. Baik, untuk selanjutnya agar lebih jelas kita simak penjelasan video berikut ini. Perhatikan dengan seksama ya anak-anakku semuanya.
Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif, di mana perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dibagi menjadi beberapa alat perkembangbiakan. Pertama adalah tunas, kedua tunas daun, ketiga umbi batang, kemudian umbi lapis, umbi akar, akar tinggal atau rizoma, dan geragi atau stolon. Bapak akan memberikan contoh untuk tunas, yaitu pohon bambu dan pohon pisang. Kemudian untuk tunas daun, Bapak berikan contoh tumbuhan cocor bebek. Untuk umbi batang, Bapak berikan contoh yaitu tumbuhan kentang. Dan untuk umbi lapis, Bapak berikan satu contoh yaitu bawang merah. Untuk umbi akar, memberikan contoh yaitu tumbuhan wortel, akar tinggal atau rizoma, memberikan contoh tumbuhan jahe. Dan untuk geragi atau stolon, memberikan contoh rumput teki. Baiklah, Bapak akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif yang lainnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana untuk buatan ini bisa digunakan dengan cara okulasi atau menempel, mengenten atau menyambung, kemudian stek, mencangkok, dan merunduk. Dan berikut penjelasannya dan tata cara untuk memperbanyaknya. Ya, Bapak mengambil materi ini dari yang pertama adalah dari buku Sekolah Elektronik IPA karangan Ibu Sulistiawati untuk kelas 6, dan Bapak ambil juga dari website. Demikian materi yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Matur kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan video tentang perkembangbiakan ya. Baik, untuk kesimpulannya, jadi perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi ini bedanya ya dengan pembahasan sebelumnya. Jadi kalau vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Beda dengan perkembangbiakan generatif ya. Kalau generatif itu kan melalui perkawinan, penyerbukan di bunga. Nah, sedangkan kalau vegetatif sendiri itu berkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan. Jadi mereka bertunas
berkembang biak melalui tunasnya, seperti contoh-contoh video atau penjelasan-penjelasan Pak Guru sebelumnya. Jadi makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya langsung. Jadi induknya bisa mengeluarkan makhluk hidup baru melalui tunasnya. Jadi dari induknya langsung, baik melalui batang atau akar atau buah. Jadi bertunas secara langsung. Itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif. Nah, itu ya. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif yang kita pelajari untuk kegiatan tema 1 subtema 1 PB3. Di pembelajaran ketiga. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu langkah. Ini ada langkah-langkah, ada 5 langkah menentukan ide pokok. Kita kembali ke materi ide pokok bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Di paragraf, seluruh satu paragraf itu dibaca dengan cermat. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi di kalimat pertama itu kita harus mencermatinya, harus kita telaah hingga kalimat akhir, harus benar-benar mengerti makna dan maksudnya. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Jadi baca berulang-ulang kalimat demi kalimat sampai kita menemukan ide pokok paragraf. Ide pokoknya dalam satu paragraf itu kita dapat menemukannya. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak bisa di awal, bisa di akhir, atau ide pokok itu bisa kita dapatkan di awal dan di akhir paragraf. Maka dari itu kita harus membaca satu paragraf itu kalimat demi kalimat dengan seksama untuk menemukan ide pokoknya. Karena ide pokok bisa kita temukan atau kita dapatkan atau kita lihat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Jadi ditandai ya. Tiap paragraf ide pokoknya tandai. Boleh digaris bawahi, boleh pakai stabilo atau tanda bintang, terserah kalian. Tandai dulu tiap paragraf itu, tiap kalimat yang mengandung ide pokok ya di paragraf itu. Kemudian yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Jadi info-info pentingnya juga ditandai agar kita mudah menyimpulkan atau menemukan ide pokok. Jadi ditandai info-info pentingnya. Selain ide pokoknya, info-info pentingnya di keseluruhan paragraf itu juga harus ditandai agar kita tidak kehilangan info untuk menyimpulkan ide pokok dalam satu paragraf tersebut. Nah, itu kelima langkah menemukan ide pokok. Ada 5 langkah, cara-caranya seperti yang Pak Guru jelaskan barusan ya anak-anakku semuanya. Diperhatikan, kemudian dicermati dan ikuti langkah-langkah yang kelima ini agar kita dapat menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, satu contoh nih. Oke, setelah mengetahui kelima langkah untuk menemukan ide pokok, kita akan langsung praktek ya. Coba perhatikan paragraf berikut. Ini paragrafnya diperhatikan. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan proaktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Pada paragraf di atas,
ide pokoknya adalah, perhatikan, yaitu berada pada kalimat pertama, yaitu tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Nah, alasannya kenapa berada di kalimat pertama? Alasannya, kalau kita analisis kalimat-kalimat lain, fungsi mereka hanya sebagai penjelas. Perhatikan, hanya sebagai penjelas kalimat-kalimat yang lain. Hanya sebagai penjelas, sekali lagi, dari kalimat utama atau kalimat pertama. Misalnya, pada kalimat dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalimat ini mengacu kepada kalimat utama. Tugas dari kalimat ini adalah memberi alasan dari mengapa orang yang pensiun tidak perlu stres. Jadi itu. Jadi kalimat-kalimat yang lain ini hanya kalimat penunjang ya anak-anakku semuanya. Sedangkan kalimat intinya atau ide pokoknya berada di kalimat pertama, yaitu tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Dan kalimat-kalimat berikutnya, kalimat-kalimat yang lain ini hanya sebagai penunjang atau penjelas terhadap kalimat utama. Nah, itu tadi contoh-contoh 5 langkah, cara-cara 5 langkah untuk menemukan ide pokok. Kemudian ini contoh kita menentukan ide pokok dalam satu paragraf menggunakan 5 langkah itu. 5 langkah yang tadi, baca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi ini disuruh baca seluruh paragraf. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres, semuanya sampai tentu orang tidak akan terkena stres. Itu dibaca semuanya. Kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi dicermati. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf dalam satu paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 5 tandai ide pokok tiap paragraf. Nah, ditandai, kemudian tandai info pentingnya. Seperti itu maksudnya di sini. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, itu penjelasan tentang materi kita menemukan ide pokok. Yang sebelumnya perkembangbiakan kita sudah bahas, kemudian menemukan ide pokok sudah kita bahas. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru siapkan. Seperti biasa, tugasnya berbentuk Google Form. Setiap soal, setiap anak, setiap pekerjaan yang akan kalian kerjakan, Pak Guru buat sistem acak. Jadi satu anak dengan anak yang lain itu tidak sama soalnya. Jadi perlu hati-hati mengerjakannya. Tetap hindari kerumunan, hindari belajar kelompok sementara, karena saat ini masih masa pandemi. Kita belajar di rumah masing-masing. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang mengerti, silahkan bertanya langsung kepada Pak Guru via Japri ataupun via video call. Pak Guru siap 24 jam untuk membantu kalian menemukan cara atau dari kesulitan yang kalian hadapi. Untuk itu Pak Guru akhiri materi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kestabilan tubuh dengan makan yang cukup serta olahraga. Jangan lupa satu lagi, berjemur. Masa COVID-19 seperti sekarang ini, jangan lupa itu imbuhannya, berjemur sekitar 15 menit agar tubuh kita tetap fit dan virus-virus yang ada di sekitar kita atau yang menempel di tubuh kita biar mati, jadi tidak sempat menyerang tubuh kita.
Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.